bum 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 bum. Tiga orang insya Allah akan dapat door prize dari organizer. Siap-siap pertanyaan saya. Yang paling banyak anaknya. Nah, kita penasaran nih, Ibu Santi sebenarnya anaknya berapa? Baru 5. Yang berapa Ibu Janti? 8. Teman-teman yang menginspirasi insya Allah akan memberikan banyak masukan, banyak manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bahwa semua ibu-ibu ummah yang hadir di talk show parenting ini insya Allah akan kepada Anda. Silahkan. Ketulusan untuk jiwamu. Ya, sekali lagi kita harus pulang. Anak-anak kita menemui kita di dalam pintu itu, menemui kita dengan cinta, dengan lengan, dan kita pun siap untuk menjemput mereka. Mereka menarik kita di dada mereka, lalu kita memeluk mereka dengan pelukan yang begitu hangat. Andalah itu, wahai ibu. Ibu yang selalu menjadi matahari, yang selalu tersenyum, dan yang membuat hatinya seperti sebongkah emas murni yang tak bisa dihargai. Harganya berapa? Andalah itu, wahai ibu. Andalah itu. Di mata kita siap menatap bintang-bintang anak-anak kita. Seperti apapun kelakuan mereka, kita selalu menatap mereka dengan cinta. Inilah ibu itu. Mari berikan senyuman terindah untuk para ibu di kesempatan talk show parenting emosi versus ibu dan anak. Ada nggak sih Bu Novi, selain emosi, ada manusia itu juga punya komponen lain seperti kognitif, motorik, perilaku, sikap, dan beberapa hal komponen lainnya. Namun di sini saya hanya akan membahas satu komponen saja, yaitu komponen emosional atau komponen emosi. Ya, yang namanya manusia itu pasti pernah marah, pernah sedih, pernah nangis. Coba tanya dari sekian 500 orang, bahkan moderator, bahkan pemateri, pernah nggak sih nangis? Pasti pernah. Pernah nggak marah? Pasti pernah. Kita semua punya komponen itu, ya. Tetapi orang yang sehat mental, proses kedukaannya, proses marahnya, proses sedihnya, itu dia bisa lakukan menata. Dia bisa menata sehingga tidak lama. Ketika dia agak lama, hati-hati, nanti akan ada beberapa ciri khas yang bisa jadi nanti bukan mental health atau bukan sehat mental lagi, tapi mengalami namanya problem kesehatan mental. Kalau tidak diselesaikan problem kesehatan mentalnya, bisa berdampak apa lagi? Menjadi mental illness ataupun mental disorder. Apa maksudnya itu? Gangguan kejiwaan gitu ya. Ini jadi kayak misalkan marah. Orang bisa marah enggak? Iya. Kenapa marah? Ada situasi yang membuat saya marah. Berarti terganggu dong. Iya, ada masalah nih. Nah, itu masih wajar. Apalagi kalau ditata. Kalau kita ditumpuk-tumpuk, tidak ditata, tidak diatur, diberi
korban juga. Awalnya dia stres ringan, tidak pernah diselesaikan jadi sedang, tidak pernah diselesaikan, lama-lama jadi depresi juga bertingkat. Awalnya depresi ringan, yang awal itu menarik diri gitu ya, merasa bahwa saya tidak dihargai, tidak ada orang yang menghargai saya, nafsu makan berkurang, susah tidur. Lama-lama tidak hanya menarik diri dari lingkungan sosial, tapi ingin menarik diri dari kehidupan yang sudah di level berat. Biasanya muncul keinginan untuk bunuh diri. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu, kita berfokus pada kesehatan mental adalah gimana caranya kita mengenal satu komponen yang disebut dengan emosi. Seperti itu ibu-ibu ya. Anak-anak itu doa anak-anak yang diterima adalah doa anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi meskipun kita sebagai ibu ditempatkan di kedudukan tertinggi, tapi kita jangan GR juga bahwa anak itu pasti akan mendoakan kita. Belum tentu loh ya Bapak Ibu. Ada orang tua yang belum sampai di liang kuburnya pun itu sudah dilupakan oleh anaknya. Bahkan kita tidak menjamin bahwa ketika kita meninggal apakah setiap gerakan anak kita mendoakan kita. Itu butuh ikatan emosional yang kuat. Itu butuh namanya ikatan batin. Kalau dalam psikologi namanya attachment. Butuh ikatan yang kuat. Itu kalau dalam psikologi ikatan emosional yang kuat itu tidak muncul sendiri, tapi itu mesti dibangun, mesti dibentuk. Contohnya apa? Anak kita itu adalah orang yang betul-betul berjuang untuk membangun cinta dengan ibunya. Contohnya apa? Siapa di sini kalau masuk WC anaknya juga ngekor? Makan ngekor juga. Kayaknya kita betul-betul punya fans berat gitu ya. Kayaknya hidup kita bahkan sampai tidur, anak kita akan tidur kalau kita ibunya tidur. Ya kan? Betul? Silakan curhat ya ibu. Ini yang curhat hati seorang ibu ya, materinya juga seorang ibu nih. Nah, sebenarnya anak itu sudah mau membangun cintanya. Tetapi bagaimana sikap kita? Ketika anak berjuang untuk mendekatkan diri kepada kita, apakah kita malah mengusir? Kenapa kamu dekat-dekat? Nanti, awas, mengganggu. Kamu itu membuat mama tambah pusing. Coba tenang, kamu pergi saja. Ini HP, pergi. Yang ketawa ini saya tahu deh maksud ketawanya ya. Ini. Artinya apa? Berarti sebenarnya yang bisa jadi kemungkinan besar yang tidak ingin membangun rasa cinta itu adalah dimulai dari kita. Karena fitrahnya anak kecil itu bakal mengekor gitu. Sehingga nanti akan muncul pola-pola emosi. Ada nanti yang memiliki ikatan emosional yang aman. Yang aman itu apa? Kalau mamanya pergi dia nangis, tapi tidak lama-lama nangisnya. Dia akan bergaul lagi dengan teman-temannya. Kalau pulang mereka bahagia. Mama datang, Umi datang. Itu ikatan emosional yang aman. Insya Allah kalau sudah seperti itu, meskipun ya kita semua pasti akan meninggal ya. Meskipun kita meninggal, tapi untuk anak kita tidak akan meninggal. Karena ibu itu adalah status. Dia butuh tokoh. Tokohnya itu adalah kita. Kita tuh sebagai tokoh utama, Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Jadi bisa jadi status itu tidak ada tokohnya. Kita tokoh utamanya. Jadi ketika kita meninggal, apakah anak-anak akan tetap bersama kita? Jangan takut. Kebanyakan orang tua, anak ibu-ibu tuh kalau meninggal yang dia takutkan adalah nanti anakku siapa yang lihat, siapa yang bersama dia gitu ya. Sebenarnya anak kita itu akan selalu bersama kita meskipun kita tidak secara fisik dekat. Karena sejatinya orang tua itu berada pada memori anak akan mengingat. Yang dia akan cerita, coba ya Bapak Ibu sekalian, coba tanyakan ke siswa-siswa atau ke anaknya tetangga. Ibu tuh gimana? Ibu saya sayang sama saya. Ibu suka marah-marah. Yang dia ceritakan itu adalah memori. Bukan ibu kamu gimana? Tarik ini ibu saya, tidak gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut. Selama kita menyimpan memori-memori yang baik, maka dialah yang akan melindungi anak kita dengan memorinya kita. Gitu ya. Jadi kalau yang kita tanam adalah memori-memori yang kesannya buruk, apa yang akan muncul? Ayo jenguk ibu, nggak usah. Tidak terangkat kalau dekat ibu. Karena memori itu yang ada. Jadi ibu itu sebenarnya ini tidak hanya berlaku pada ibu dan bapak, itu adalah memori anak terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari terhadap mereka. Jadi yuk Bapak Ibu sekalian, kita penting sekali menata emosi kita agar kelak
sudah dewasa, sudah jauh, berpendidikan, bekerja, tidak bisa kita ikuti terus, tapi kita ada dalam memorinya. Ya, itu secara psikologis. Kalau secara medis, orang tua dan anak itu tidak akan pernah bisa secara fisik. Toh mata saya ini adalah gabungan bapak ibu saya. Nah, ya, di sini pasti ada dari tim medis ya. Genetiknya ibu saya, hidung saya, mulut saya, semua itu adalah dari kedua orang tua saya. Artinya apa? Tidak bisa dipisahkan fisik orang tua dan anak. Makanya hubungan yang paling lekat itu adalah hubungan orang tua dan anak, bahkan hingga di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya ya. Setelah amanah, yang karena amanah bisa jadi diambil seketika. Jadi kemarin saya nonton Instagram, ada seorang ibu itu single father, jadi suaminya meninggal. Jadi sejak kecil dia rawat anaknya. Pada saat anaknya wisuda di kedokteran, anaknya wafat. Jadi tidak sempat mengikuti wisuda. Jadi yang datang hadir di panggung itu adalah ibunya sendiri memegang foto anaknya, gitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan selalu bersama anak. Jadi anak adalah amanah yang luar biasa. Next, ketika kita keluarkan, dan emosi ini adalah penggerak. Ibu-ibu karena sayang dengan anak, dan makanya bergerak belajar. Kita bisa mengumpul karena ada emosi marah. Ternyata emosi ini adalah kalau bahan bakar. Salah satu bahan bakar dari perilaku. Jadi perilaku yang muncul itu salah satu bahan bakarnya adalah emosinya kita. Ya. Nah, kalau dari golongan ini saya mohon izin boleh berdiri. Soalnya saya tidak bawa pointer. Nah, dia marah, cemburu. Mama cuma sayang sama adik, cemburu. Rasa ingin tahu, mama, kenapa dia bisa begitu dia? Rasa ingin tahu. Kemudian senang. Mereka hanya tahu enjoy, santai gitu ya. Yang jelas no happy. Emosi ini selalu muncul pada diri anak kecil. Jadi kalau ada anak yang kenapa tidak ada rasa takutnya ya? Kenapa dia tidak ada marahnya ya? Kenapa tidak ada cemburu? Kalau itu hilang, coba dia dicek. Kenapa dia sangat tidak ekspresif? Komponen ini harusnya ada pada usia anak. Next. Nah, di sini dia. Emosi manusia itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini banyak teori ya. Ada yang mengatakan emosi positif itu kalau berkaitan dengan hal yang menyenangkan, seperti cinta, kasih sayang, bahagia. Ada yang mengatakan emosi negatif itu adalah yang tidak menyenangkan. Misalkan apa? Cemburu, jengkel, marah. Tapi ada teori yang berbeda. Jadi umur memang sangat berpengaruh. Saya kembalikan ke ibu-ibu. Apakah kita sudah merasakan ada proses pendewasaan pada diri kita? Mungkin kalau di remaja menggebu-gebu, pada saat usia 30-an lebih mulai agak berkurang ya, biarkan bilang saya mau pakai istirahat sedikit. 40 mulai berkurang, 60 mulai berkurang, ada hal-hal yang kemudian berkembang. Tetapi tidak semua orang dewasa itu dewasa. Ada juga orang dewasa itu yang kekanak-kanakan, tetap mempertahankan kebeliaannya, yang menerima kekurangannya, memperbaiki kekurangannya, itu orang hidup bersejahtera. Jadi ayo bersifat mau menerima. Penerimaan itu penting. Kejadian pelecehan seksual itu apa yang tersirat, apa yang ibu maknai gitu. Ketika ibu mengatakan bahwa saya menjadi beban keluarga, apakah ada hal yang ibu berikan kepada keluarga selama ibu hidup? Misalkan iya pernah saya merawat orang tua saya, berarti ibu itu bukan beban keluarga. Jadi kembali dulu ke karena sifat psikologis itu subjektif. Jadi situasi bisa sama tapi bisa ditangkap berbeda. Kalau misalkan ditangkapnya itu adalah saya sudah tidak suci, saya sudah tidak berharga, saya ini adalah kotor gitu. Nah maka dari itu kita kembalikan lagi, kotor menurut norma apa? Apakah norma agama atau norma sosial? Ketika dikatakan norma agama, kita kembali ke nilai agama. Apakah tidak ada cara untuk membersihkan gitu? Apakah kita hal-hal yang menurut kita keliru itu tidak bisa diperbaiki? Ayo, jadi kita kaji dalam artinya perbaikan itu kita mesti menangkap dulu apa maknanya ya. Setelah dimaknai, ayo ibu, mungkin ibu merasa semuanya ini serba banyak ujian, tetapi mari kita memaknai karena salah satu kemampuan orang dewasa yang tidak dimiliki oleh anak kecil, tidak dimiliki oleh remaja itu adalah pemaknaan. Memaknai dan apa maknanya? Tidak hanya sisi negatifnya, tapi sisi positifnya. Kenapa ujian ini ada pada saya? Apa yang Allah pelajari? Apa kemudian yang membuat saya lebih takut? Ya, kenapa saya akhirnya bisa
pada diri ibu, gitu ya. Nah, setelah menguatkan diri, percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada hal positif yang Allah memberikan. Kemudian, tapi memang butuh proses Bu ya. Kalau dari yang Kolber menerima trauma itu ada tahapan. Pertama denial dulu. Denial itu biasanya marah. Nah, kenapa mesti begini? Kenapa saya mesti mengalami ini kejadian? Nanti naik level menjadi apa? Menjadi bergaining. Apa namanya bergaining? Mulai menerima, tapi kadang ingat lagi. Mulai terima, kadang ingat lagi. Itu bukan berarti ibu memburuk, tidak. Ibu sudah mulai berkembang. Karena kadang ingat Allah, kadang akhirnya saya terima karena saya punya anak, saya mesti move on. Tapi kadang muncul lagi, ibu itu tidak mundur, ibu itu mengalami perkembangan. Ayo Bu, diteruskan belajarnya. Teknik yang tahapan selanjutnya, ibu nanti akan ada di titik deprivasi. Apa artinya? Menurun. Apa artinya menurun? Sudah pasrah bahwa ini adalah takdir. Akan ada titik itu Bu, dan kembali nanti ke titik yang namanya self acceptance. Akhirnya kita terima. Nah, kita itu memang proses dan salah satu faktornya adalah penguat dari masyarakat. Tapi untuk itu harus ada sosok atau orang yang dimana kita harus berkonsultasi secara kontinu dengan dia. Iya. Karena untuk sendiri itu kayaknya nampaknya agak susah. Jadi ada namanya self help. Terkadang tidak berpegang manusia yang bisa membersamai kita. Ya, yang bisa membersamai kita selama umur hidup adalah Allah, gitu ya. Salah satu bentuk pertolongan Allah itu adalah kita diberikan kemampuan berpikir, kemampuan emosi. Ayo kita merenung, ya. Apa hal yang bisa membuat Anda punya alasan untuk hidup, gitu. Saya punya anak dan saya akan bertahan hidup dari itu, misalnya akhirnya cari hal-hal yang bisa menguatkan ibu untuk penguatan ibu. Cari hikmahnya, cari kenapa seperti ini dalam sisi positifnya. Sisi negatifnya itu pasti sudah banyak ibu alami, tapi ayo ini demi kesejahteraan ibu berhak memberikan kebahagiaan pada dirinya dengan cara cari hal yang membahagiakan ibu. Hormati harga dirinya ibu. Biasanya kasus-kasus pelecehan itu juga diakibatkan karena komentar netizen. Ya, tolong ketika situasi terjadi buruk pada seseorang tidak usah dikomentari karena tidak ada orang yang mau buruk. Ya, kalimat kita itu selalu membuat orang semakin jatuh. Orang-orang yang mengalami trauma itu butuh support, tidak langsung ke psikolog. Lingkungannya sayang dengan dia, menghormati dia, mendengarkan pendapat dia, itu sudah menaikkan harga dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu setelah tangguh punya alasan hidup, kemudian ke anak. Ini terkait bully. Ini untuk semua orang tua, karena hampir itu proses bully terjadi di mana-mana dan pada siapapun tidak mengenal ekonomi dan tidak mengenal lokasinya di mana. Bully itu berasal dari kata bull. Bull itu adalah hewan buffalo gitu ya, yang menyeruduk. Banteng ya. Banteng itu kan menyeruduk. Dia menganggap bahwa dia lebih kuat, dia akan menyudutkan seseorang. Ini sih boleh lepas mic ya. Jadi seperti ini kronologis bully. Jadi bully itu misalkan nih ada yang besar, ada yang kecil. Beda dengan tawuran, beda dengan bersih tegang. Kalau bersih tegang itu setara. Dia menghina saya bisa menghina dia. Itu tuh tawuran, itu tuh bersih tegang, konflik. Kalau bully pasti ada satu sosok yang merasa superior atau dianggap superior, dianggap lebih. Dan ada satu orang yang dianggap inferior atau lemah. Pasti terjadi bully. Karena yang lemah ini tidak berani melawan. Jadi apa yang kita lakukan? Ayo kita bergerak untuk menerima anak kita, mencari sisi-sisi kuatnya dan kuatkan dia dari sisi kekuatannya. Itu mencegah bully. Jangan membalas bully dengan bully. Kenapa? Anak kita tidak berkembang. Perkembangannya paling tinggi itu mirip si pembuli. Misalkan nih, anak saya Bu, dibully tidak punya mobil-mobilan. Dia punya mobil-mobilan, beli mobilan. Jadi perkembangan anak kita itu diarahkan oleh si pembuli. Misalkan ya ibu ya, tidak cantik kan pakai jilbab kuning. Oke, besok saya pakai jilbab kuning. Tidak bagus saya tasnya warna merah. Besok saya punya tas warna hitam. Jadi perkembangan diri kita itu dibatasi oleh si pembuli. Salah satu langkah menghindari adanya dampak bully adalah kembangkan anak kita sampai tidak ada yang bisa membuli. Karena kita tahu potensinya, kembangkan dia di sisi potensi. Meskipun satu tapi diasah, besarnya itu akan sangat besar sampai si pembulinya saja minta tolong sama dia. Ya, tapi bukan tujuannya membuktikan, tapi Jadi kuatkan diri juga, lalu kuatkan anak kita. ya cari Jadi pasti ada kelebihan di antara anak kita ya. Assalamualaikum.
bum.